proyek perbaikan Jalan Batu Jomba di Desa Luak Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dimulai pada akhir Desember tahun 2024. Pengerjaan ini dilakukan oleh Balai Besar Perbaikan Jalan Nasional BPJN Sumatera Utara untuk mengatasi kerusakan parah akibat pergerakan tanah di sepanjang jalur tersebut. Perbaikan ini mencakup pemadatan dan pengaspalan ulang hotmix jalan untuk memastikan kelancaran transportasi, terutama menjelang libur Natal tahun 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Meskipun demikian, kendaraan dengan tonas di atas 2 ton masih belum diperbolehkan melintas demi menjaga kestabilan jalan. Anggota DPR RI, Musa Rajeksa, turut berperan dalam mendorong percepatan perbaikan jalan ini, dengan menyuarakan permasalahan tersebut dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, mengingat lokasi jalan yang berada di zona patahan bumi aktif, perbaikan permanen memerlukan solusi jangka panjang. Rencana relokasi jalan sepanjang 34 km dari Silanggi Sipirok ke Simangumban telah dipertimbangkan, namun terkendala oleh kebutuhan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Perbaikan Jalan Batu Jomba menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya 1. Pergerakan tanah dan kondisi geologi. Jalan Batu Jomba terletak di zona patahan aktif, sehingga tanah di kawasan ini sering mengalami pergeseran. Hal ini menyebabkan jalan mudah rusak kembali meskipun telah diperbaiki. 2. Kendala cuaca. Hujan deras sering terjadi di wilayah ini, memperlambat proses pengerjaan dan memperburuk kondisi jalan yang sedang diperbaiki. 3. Keterbatasan anggaran. Perbaikan sementara seperti pengaspalan ulang sudah dilakukan, namun solusi permanen seperti relokasi jalan membutuhkan anggaran besar, sekitar 2,7 triliun rupiah. Hingga kini, pendanaan untuk proyek relokasi masih menjadi tantangan. 4. Pembatasan kendaraan bertonas besar. Untuk menjaga kondisi jalan tetap stabil, kendaraan berat dengan muatan lebih dari 2 ton tidak diperbolehkan melintas. Namun, ini berdampak pada distribusi barang dan ekonomi masyarakat setempat. 5. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Proses perbaikan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pengalokasian dana dan pengambilan keputusan terkait solusi jangka panjang. Karena itu, meskipun perbaikan jalan terus berjalan, diperlukan solusi yang lebih permanen agar masalah ini tidak terus berulang. Untuk mempercepat perbaikan Jalan Batu Jomba, beberapa langkah strategis bisa dilakukan. 1. Peningkatan teknologi dan metode konstruksi. Menggunakan teknologi perbaikan jalan yang lebih tahan terhadap pergerakan tanah, seperti perkuatan geotextile atau teknik soil stabilization. Menerapkan sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi dampak erosi akibat hujan deras. 2. Percepatan anggaran dan pendanaan. Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan dana untuk perbaikan sementara dan mencari solusi pendanaan untuk proyek relokasi jangka panjang. Melibatkan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership PPP untuk membantu pendanaan dan pengerjaan proyek. 3. Peningkatan koordinasi pemerintah dan stakeholder. Memperkuat kerjasama antara Kementerian PUPR, DPJN Sumatera Utara, Pemprov Sumut, dan Pemkab Tapanuli Selatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Mengundang akademisi dan pakar geoteknik untuk mencari solusi teknis terbaik bagi perbaikan jalan ini.
4. Relokasi jalan sebagai solusi jangka panjang. Mengupayakan percepatan kajian dan pencarian sumber dana untuk rencana relokasi jalan sepanjang 34 km dari Silanggi Sipirok ke Simangumban. Menyusun rencana pembebasan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan relokasi. 5. Manajemen lalu lintas dan pengawasan proyek. Memberlakukan sistem buka tutup jalan untuk memperlancar arus kendaraan tanpa menghambat perbaikan jalan. Menempatkan petugas pengawas di lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target waktu dan kualitas yang diharapkan. Dengan langkah-langkah ini, perbaikan Jalan Batu Jomba bisa lebih cepat selesai dan memberikan solusi jangka panjang bagi konektivitas serta ekonomi masyarakat sekitar. Jika perbaikan Jalan Batu Jomba selesai, masyarakat akan mendapatkan berbagai keuntungan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keselamatan. Berikut adalah beberapa manfaat utama. 1. Kelancaran transportasi dan mobilitas. Waktu tempuh antar daerah, khususnya dari Sipirok ke Tarutung dan daerah sekitarnya, akan lebih cepat dan nyaman. Tidak ada lagi hambatan akibat jalan rusak, sehingga kendaraan pribadi, angkutan umum, dan logistik bisa berjalan lancar. 2. Peningkatan ekonomi masyarakat. Akses pasar bagi petani dan pedagang akan lebih mudah, mengurangi biaya distribusi barang. Wisatawan dan investor lebih tertarik datang ke daerah tersebut, meningkatkan sektor pariwisata dan bisnis lokal. Harga barang kebutuhan pokok lebih stabil karena distribusi tidak terhambat. 3. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan berlubang, longsor, atau jalan licin. Kendaraan tidak cepat rusak karena tidak harus melewati jalan yang bergelombang atau berlubang. 4. Efisiensi biaya dan waktu. Pengemudi dan perusahaan angkutan dapat menghemat biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan. Waktu perjalanan yang lebih singkat. Jalan Batu Jomba di Sumatera Utara terkenal dengan kondisi yang curam dan berbahaya. Jika perbaikannya tidak kunjung selesai, masyarakat akan mengalami beberapa kerugian, antara lain gangguan mobilitas, warga kesulitan bepergian, baik untuk keperluan sehari-hari, pendidikan, maupun kesehatan. Pengiriman barang dan logistik terhambat, menyebabkan keterlambatan dan kenaikan harga barang. Dampak ekonomi. Pedagang dan petani sulit menjual hasil bumi ke pasar, mengurangi pendapatan mereka. Biaya transportasi meningkat akibat kondisi jalan yang buruk. Keamanan dan keselamatan. Risiko kecelakaan tinggi, terutama bagi kendaraan berat dan sepeda motor. Akses ambulans dan kendaraan darurat menjadi lebih sulit. Pariwisata terhambat. Wisatawan enggan datang karena akses jalan buruk, yang merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Dampak sosial dan pendidikan. Isolasi daerah meningkat, menghambat pertumbuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jika jalan ini segera diperbaiki, masyarakat dapat merasakan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan.